Halo, selamat sore semuanya. Jumpa lagi bersama saya teman-teman di tempat ini, di lahan baru ini. Nah, di sini kita sedang menyelesaikan ya proses pembuatan bedengan. Nah, dari ujung sana ke sini teman sudah selesai setengah, dan dari sini juga ini setengah teman-teman. Nah, teman, karena baru saja terjadi hujan, mungkin kita paksakan kita istirahat sebentar. Namun sekarang teman-teman ini sudah ada, mumpung masih bisa kita kerjakan sore ini, kita gaskan lagi. Ini paling sekitar 7 lagi nggak salah ini ya. Jadi masih ada waktu sore ini sebelum pulang. Nah, sekarang kita masuk lagi. Ini untuk proses ini ya, pembuatan bedengannya ini, karena sudah kita garis tadi, sambil meratakan tanahnya ini supaya tentunya supaya lebih rapi. Oke sahabat semuanya, kita perhatikan video berikut bagaimana caranya kita turunkan tanahnya yang terlalu tinggi, yang rendah juga kita isi supaya bedengan ini bisa merata sampai ujung. Nah, kalau dari sini panjangnya ini sudah paling sekitar 15 meter. Di bagian awal itu 11 meter dan bagian ujung itu 22 meter. Jadi posisinya teman agak mengerucut sedikit. Baik sahabat semuanya, ini sudah siap. Nah, ini kita langsung lanjut aja namanya di barisan keduanya ataupun enam terakhir. Nah, setelah ini mungkin masih sempat waktu kita untuk menyemprot
M4 ataupun yang setara dengan M4, yaitu Petropas. Baik sahabat semuanya, ini sudah selesai 2. Kita lanjut lagi yang ketiga ini. Biar sempat teman-teman kita semprot Petropasnya sebelum sore hari, karena ini baru saja saya ingat supaya kita perlu menyemprot bakteri di sini untuk proses pembusukan.
Oke, ini teman-teman sudah siap 3 baris. Nah, kita lanjut ke 4. Ini tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Ini kita lanjut dulu ke barisan keempat ini. Baik sahabat, semuanya ini sudah siap keempat. Lompat dulu satu lagi nih. Kita masuk yang kelima. Nah, kebetulan juga teman-teman ini sudah datang lagi hujan. Nah, kita habiskan lagi nih biar siap semuanya.
Baik sahabat semuanya, ini 5 sudah selesai. Ini kita lanjut lagi untuk yang ke-6. Nah berarti ini rata-rata 3 menit bisa kita buat teman-teman untuk satu baris. Ini kita usahakan dulu biar siap sebentar, karena ini mau kita sempat lagi teman-teman sebelum sore hari nanti. Oke, hari sudah semakin hujan teman-teman, kita gaskan lagi untuk yang ke-7 ini nih. 1, 2, ini tinggal 2 lagi teman-teman, tinggal 2 lagi.
Oke, kita gas lagi bosku, ini tinggal barisan terakhir. Ya, ini baru habis ini sudah selesai, tinggal kita menyemprot lagi ya teman. Ini yang terakhir. Oke, mantap bosku. Nah, jadi ini sudah siap. Nah, sekarang kita langsung lanjut proyek yang lain. Nah, mumpung masih ada waktu teman-teman. Ini juga lagi cuacanya gerimis. Nah, ini dia teman-teman bibitnya. Nah, teman-teman bisa lihat cukup bagus ya teman-teman. Doainlah biar berhasil nanti. Ini sebenarnya belum terlalu terburu-buru karena tanaman cabenya masih baru tumbuh. Oke. Nah, lahan berikutnya teman, ini wow, ini masih jauh lebih banyak ya ketimbang yang sebelumnya. Tapi di bagian ujung sana teman tidak dapat semua di traktor karena ada bekas-bekas kayu jati di sini teman. Jadi akarnya itu tidak bisa dipotong, dibajak. Oke, baiklah teman-teman. Nah, ini kita ambil dulu embernya, perlengkapannya, pompa sama ini mikroorganismenya, petropasnya, supaya ini bisa langsung kita semprot hari ini juga. Baik, selamat sore semuanya. Halo semuanya, selamat sore buat kita. Nah teman-teman, di sini lahan yang sudah ditraktor, ini lahan kedua ya. Jadi kalau yang lahan pertama, yang sebelah ini sudah selesai kita buat bedengannya atau kita garis, terus kemudian kita ratakan. Nah sekarang teman, ini untuk proses pengerjaannya ini bisa untuk minggu depan. Ini satu-satu dulu teman kita kerjakan ya. Jadi sekarang kita mau lanjut dulu untuk tahap berikutnya.
Oke sahabat semuanya, jadi biasanya kalau misalnya kita buat bedengan itu atau lebih dahulu kita semprot ya, istilahnya sterilisasi lahan lah ya. Nah, untuk penggunaan sterilisasi lahan ini bisa menggunakan apa aja ya. Jadi kalau saya sendiri teman, nah seperti yang kita lihat di sini, ini sudah saya sediakan ini ya, Petropas sebanyak 3 botol. Ini teman 3 botol. Nah ini masih baru semua. Nah masalahnya teman-teman, ini kemarin saya simpan di dapur. Ya biasalah teman-teman, kalau di dapur itu otomatis kan apanya agak kusam. Namun kalau untuk kadaluarsanya teman-teman bisa masih lihat di sini ya. Ini expirednya masih Maret 2022. Ini masih jauh lagi. Nah ini nanti akan kita buat langsung teman-teman. Untuk satu ember besar ini 75 liter akan kita buat ini sebanyak 2 botol. Nah akan kita semprot sekarang juga. Jadi nanti yang 2 botol lagi ini kan masih kurang 1 botol. Soalnya yang saya beli kemarin 3 botol. Untuk kebutuhan ini saya rasa cukup 4 botol. Nanti 1 botol lagi kita beli. Nah 2 botol untuk penggunaan di sini, 2 botol untuk sekarang yang sudah kita selesai buat bedengan. Oke teman-teman, langsung saja kita aduk. Jadi kita campur air di sini tanpa ini. Kalau saran dari merek ini teman, tidak perlu menggunakan gula merah, tapi kalau kita menggunakan gula merah. Nah bedanya di sini teman, 4 ketimbang ini. Nah kalau misalnya kita lihat dari dosisnya, kalau Petropas ini kan memiliki 2 actinomycetes, itu mengandung mikroorganisme ya, ataupun decomposer seperti Streptomyces dan Actomycetes bakteria. Oke, satunya lagi Actomycetes sebagai decomposer selulotik, itu Trichoderma sp ataupun jamur Trichoderma. Jadi bedanya teman, kalau misalnya sama-sama Trichoderma itu ada di Petropas sama E4. Di Petropas ini juga mengandung Trichoderma, jadi E4 juga mengandung Trichoderma. Cuman kalau misal di E4 itu ada Lactobacillus ya sama Saccharomyces. Nah bedanya di sini, kalau di E4 itu Saccharomyces dan Lactobacillus. Nah kalau di Petropas ini dia Streptomyces dan Actinomycetes. Oke, paham ya sahabat semuanya? Jadi tidak ada masalah. E4 sama Petropas itu sama semua pengurai bahan organik ataupun dia komposer. Oke. Ini kalau untuk penggunanya juga sama-sama E4. Nah kalau misalnya 1 ton jerami, 1 ton bagas, dan 1 ton tandan kosong kelapa sawit ini untuk ataupun ampas tebu dan bubuk kandang, ini 1 liter juga. Ini kalau 1 ton bagas ataupun ampas tebu 2-3 liter. Nah jadi ini sedikit lebih irit ya. Terus kalau di sini teman-teman tidak perlu mencampur E4 pula lagi gula merah ya, tidak perlu mencampur gula merah. Jadi kalau 4 itu pakai gula merah 1:1 ya. Jadi makanya kita buat ini 2, karena kan harga 4 sama gula merah itu hampir sama ya teman-teman. Ya mending ini aja kita buat 2, nggak usah pakai gula merah. Nah itu kira-kira pengertiannya seperti itu ya teman-teman. Daripada kita buat 4 1 botol, gula merah 1 kilo. Jadi mending ini kita bikin 2 botol tanpa gula merah. Paham ya sahabat semuanya? Oke, jadi 1 ember ini saya tuangkan nanti 2 botol. Oke, langsung kita gaskan teman-teman. Soalnya ini sudah sore, biar sempat pengerjaannya nanti untuk 10 tangki. Ya, maaf ya teman-teman, karena saya sendiri memang agak sedikit lancar ngomong ini. Mungkin kalau susah ataupun belum sempat didengarnya bahasa saya, tinggal diulang-ulang lagi videonya.
baik ini kalau sudah penuh tinggal kita tuangkan petropasnya itu 2 botol. Oke, ini dia teman-teman, kita buka dulu kemasannya. Kayak udah lama sebenarnya, padahal masih baru teman-teman. Hanya saja waktu itu tidak saya simpan di bawah meja ya. Nah ini dia. Coba dulu teman-teman, saya cium dulu sebentar. Ya kurang lebih kayak 4 juga ya teman-teman. Cuman ini lebih pekat. Nah mungkin di sini sudah ditambahkan gula merahnya, nggak tahu. Makanya kan lebih pekat ini ketimbang EM4. Jadi kalau sarannya di sini kalau kita baca satu persatu ini nggak perlu nih sarannya pakai E4. Karena kalau dihitung-hitung ya masuk logika juga ya teman-teman, karena kan E4 ini cukup mahal ya juga, kecuali kalau kita dapat gula yang kayak curah lah ataupun kayak gula yang sudah encer gitu kan, ada yang jual lah setengah harga, nah bisa kita pakai. Tapi kalau kita beli yang bagus mahal juga, hampir 20.000 juga teman-teman 1 kilo ya. Mending kita beli ini 2, sudah pasti lebih banyak ininya ya, mikroorganismenya. Baik, sebenarnya kita penuhkan lagi, karena kan ini sudah 2 botol. Kalau saran dari apa ini, saran dari penyajian 4 ini, coba dulu kita lihat ya. Kemarin saya sebenarnya sudah baca juga ini ya, karena kan setiap saya mau beli barang ataupun bahan ini saya baca dulu. Kalau untuk pembuatannya ini kan kayak misalnya kan perawatan lahan sawah lah, misalnya kita kocok dahulu. Ini dosis 2 liter ataupun 2 botol ini seperti yang saya buat per hektar, dicampur dalam 500 liter air. Paham ya sobat semuanya, ini 500 liter air campurannya 2 botol. Kalau untuk di lahan persawahan, nah kita di sini kan 2 botol itu baru 75 liter yang kita bikin. Jadi berapa kali lipat lagi itu teman-teman. Terus kita semprotkan seluruh area pertanian 5 hari sebelum pengolahan lahan. Oke, kayaknya cuma itu aja nih. Kalau yang ini pembuatan komposnya ini kayak yang E4 juga udah paham lah teman. Ini dekomposernya sama aktivitas mikroorganisme di dalamnya ini hampir sama juga sama E4. Nah bedanya itu tadi teman. Kalau misalnya untuk lahan persawahan ini 2 liter untuk 500 liter air. Nah kalau ini cuma 75 liter kita buat campurannya. Baik teman, langsung kita isi ke dalam tangki.
Oke sahabat semuanya, jadi ini kita buka terlebih dahulu ya lubang sprayernya ini kita ganti dulu. Ini kan yang lubang 4 kita ganti dulu teman-teman ke lubang yang ini 8 biar semburannya itu lebih jos ya. Nah, ini pompanya masih baru teman-teman, ini berlebih cepat juga penyemprotannya karena sekarang sudah semakin hujan. Baik, saran saya teman-teman di sini sebelum kita semprot, jadi kalau teman-teman mau coba setelah melihat video ini, mending pakainya itu misalnya kayak Petropas, ya udah Petropas saja. Kalau M4 ya M4 aja, jangan dicampur-campur M4 sama Petropas karena kan kita ini sangat suka yang namanya mencampur-campur, ya mana tahu kan bakteri yang di Petropas ini sama M4 itu beda teman-teman. Actinomycetes sama Saccharomyces itu jelas beda ya, mana tahu nanti di dalam pencampuran ini mereka saling bertempur, ya nggak tahu juga karena kan kita nggak bisa lihat. Oke sahabat semuanya, ini sudah mantap. Kita tes lagi. Oke, gas terus. Kita tinggal semprot. Oke, nah dia teman, lahannya ini dari ujung sampai kawal ini panjangnya sekitar 90 meter. Jadi kita mulai teman dari awal ini karena sudah lebih dekat dari sini. Baik, oh ya, ini barisan pertama. Oke, kita langsung sembur. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yang ketiga dan keempat. Oke, lanjut lagi bosku untuk kelima dan keenam. Baik, kita lanjut lagi teman yang ke-7 dan ke-8.
Oke, kita gaskan lagi teman-teman. Ini 19.10. Baik teman, kita gaskan lagi 11-12. Ini mencepat aja nih teman ya, soalnya ini sudah semakin hujan. Baik sahabat semuanya, ini sudah habis satu tangki. Gak usah kita paksakan, nanti rusak malah tabungnya itu. Oke, kita kembali lagi dulu teman-teman. Ini memang cukup boros ya, karena kan ini sudah lubang 8, jadi pastinya lebih cepat habis untuk satu tangki.
Baik sahabat semuanya, setelah terisi penuh kita gas lagi. Ini gerimis sudah terus datang nih ya, tapi masih bisa kita semprot karena ini saya rasa waktu yang paling pas untuk penyemprotannya karena cuacanya juga sudah cukup lembab. Baik, sampai di sini tadi kita ya. Ini sudah saya buat tadi tandanya. Oke, lanjut lagi teman. Iya. Baik, hujannya sudah semakin deras nih teman, kita gas lagi, jangan sampai kendor, paling tidak akan menghabiskan yang di dalam komputer. Oke, kita gas lagi 2 baris. Baik, sudah siap nih teman-teman, kita gas lagi di sini 2 baris berikutnya. Nih cuacanya sudah semakin hujan.
Baik sahabat semuanya, ini kita lanjut lagi, sudah siap 2 baris. Baik sahabat semuanya, ini sudah siap, kita habis lagi 1 tangki kan, karena badangannya sudah semakin panjang, makanya sudah semakin sedikit dia bisa 1 tangki. Nah, ini kita masuk ke tangki yang ketiga. Semoga saja ini nanti teman bisa kita selesaikan minimal yang di ember besar itu, ataupun 5 tangki lah minimal, karena di sini teman bisa lihat sudah semakin hujan. Oke, kita ambil lagi. Baik sahabat semuanya, ini saya sudahi dulu teman-teman videonya kali ini. Nanti untuk penyemprotannya ya saya dulu yang teman-teman yang menyemprot, soalnya ini bisa kita lihat hari sudah semakin hujan, takutnya nanti kalau kameranya on terus bisa rusak ini handphone. Oke sahabat semuanya, terima kasih sudah menonton dan selamat sore, salam sukses buat kita semua. Oke, halo semuanya teman-teman. Nah, di sini kita mau nyemprot dulu teman-teman, ini tanaman tomat yang sudah kita semai ataupun sudah kita pindah tanam, ini 3 hari yang lewat. Baik, langsung saja teman-teman, ini kita semprot dengan menggunakan insektisida yang berbahan aktif Cypermetrin 50 EC. Ini hanya sekedar perawatan aja ya teman-teman, istilahnya pencegahan, karena sebelum kita tanam kemarin ini juga sudah kita semprot, karena beringan ini sudah 2 bulan setelah kita pasang musa, kita tutup, kita diamkan begitu aja teman-teman. Nah, setelah 2 bulan itu kan terjadi pembusukan. Nah, itulah yang menyebabkan sangat banyak di sini hama ulat. Nah, terbukti teman-teman. Nah, sebagai percobaan di sini setelah kita pasang musa, nah kita tanam jagung yang di samping ini. Dan ternyata sekitar 90% itu tanaman jagungnya mati semua dimakan ulat.
Oke, kita lanjut lagi. Ini baris kedua. Nah, sini teman-teman sengaja kita kosongkan beberapa biji di awal-awal ini karena tanahnya masih padat, belum terlalu gembur ya, karena ini masih baru lahan baru dibuka. Nah, tinggal kita semprot ini sedikit aja ya bos ya, karena sebenarnya pun di sini masih ada juga ininya ya, dosis dari yang kita semprot kurang lebih seminggu yang lewat. Nah, cuman untuk menjaga hama ulat dari komposnya ini, maka kita semprot. Nah, kalau di lubang tanam itu sebenarnya teman-teman sudah kita semprot kemarin, dosisnya 100 ml ya, biar lebih keras, karena cadangannya teman-teman di sini tidak terlalu banyak, paling sekitar 100 kita tinggalkan. Itu untuk 2000 batang. Nah, paling kalau saya lihat di sini kayaknya beberapa jenis tomat ini ada yang tidak punya pucuk. Nah, mungkin saja akan kita lihat nanti teman-teman, apakah yang lebihnya itu untuk cadangannya ini, ataupun kita tambah lagi satu baris lagi, kita lihat nanti teman-teman. Nah, ini masih tetap kita semprot dulu sambil pengecekan apakah masih ada yang dimakan ulat atau tidak. Selamat pagi sahabat semuanya. Nah, di pagi ini teman-teman kita ini dulu ya, kita mau nyemprot ini tanaman tomat yang baru kita pindah tanam 2-3 hari yang lewat. Nah, di sini makanya langsung kita semprot. Ini menggunakan insektisida untuk membasmi hama ulat tanah. Nah, sebelumnya memang di sebelum tanam ataupun di lubang tanamnya ini sudah kita semprot, karena kita sudah tahu teman-teman di sini sangat banyak ulat, karena lahan ini masih lahan baru ataupun baru buka lahan. Nah, otomatis kan pembusukannya dari gulma tersebut itu masih sangat banyak. Nah, itu yang mengundang ulat tanah itu cukup banyak. Namun setelah kita tanam, kita tutup menggunakan kompos ataupun bukasi padat. Komposnya ini tidak kita semprot ya teman-teman. Nah, itu makanya setelah ditanam di sini kita buat penutupnya, ini kita semprot lagi, maka untuk mengantisipasi mana tahu ada ulat tanah di dalam kompos tersebut. Nah, kalau yang dari tanah ini sebenarnya atau dari bibitnya ini saya rasa sudah habis ataupun sudah mati, karena sudah kita semprot dosis tinggi. Jadi di sini teman-teman tidak bisa lagi dosis rendah, karena di sini kita tahu cukup banyak hama ulat, sementara tanaman tomatnya ini cukup terbatas jumlahnya, karena sekarang ini cukup langka
bibit ataupun benih jenis marpel ya. Tapi kalau yang lain cukup sih, sebenarnya cukup banyak ya. Istilahnya paritas yang lain maksud saya. Cuman kalau untuk jenis marpel ini tidak ada sekarang atau cukup langka. Ini kita lihat dulu galiannya nih, kemarin baru dibersihkan, tapi sudah terisi air. Oke, nah sekarang teman kita semprot lagi. Saya rasa tadi ini sudah ya. Kita lanjut lagi teman di barisan selanjutnya. Nah kalau sejauh ini saya lihat teman-teman ini tidak ada yang mati sebenarnya. Yang paling mungkin ada beberapa yang satu batang. Nah, itu memang karena satu batang aja kita tanam pada saat itu, karena di persemaiannya itu mungkin yang tumbuh itu cuma satu ya, jadi udah satu aja kita tanam, nggak kita tambah lagi. Paling kita selang-seling sama tanaman yang 2 batang per polybag. Nah ini sudah berapa baris ya, ketiga baris mau keempat. Ini belum ada satupun yang mati. Nah semoga saja nanti seperti itu ya teman-teman. Berarti inseknya ini cukup bagus cara kerjanya, sanggup untuk membasmi hama ulat tanah. Meskipun si per meternya ini masih 50 ini ya, 50 EC. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Jindar Senturi di tempat ini teman-teman. Nah, kita melihat dulu untuk tanaman tomat yang memasuki ini ya, 3 hari setelah pindah tanam. Nah seperti ini teman-teman. Nah bisa kita lihat dulu kondisinya lebih dekat seperti ini. Nah kalau untuk pertumbuhannya sekarang teman-teman ini masih cukup bagus ya. Saya lihat sudah mulai ada perubahan warna di sini, sudah lebih hijau. Nah sekarang teman-teman kita mau apa dulu ya, kita semprot, karena ini sebelum tanam ini sudah kita semprot insek. Nah setelah hampir 5 hari setelah kita semprot, karena kan waktu penanaman ini 2 hari. Nah 2 hari sebelum kita tanam itu sudah kita semprot. Nah ini sudah 2-3 hari setelah kita tanam, makanya untuk penyemprotan terakhir sebelum penanaman kemarin sudah 5 hari. Nah untuk menjaga hama ulat teman-teman, karena kan di sini sangat banyak hama ulat, karena sudah kita buktikan di sini di tanaman jagung sebelumnya yang kita tanam itu hampir 90% mati karena dimakan ulat ya. Jadi yang saya cegah di sini teman dari komposnya itu sendiri ya. Kalau misalnya dari tanahnya ini ataupun lubang tanam ataupun bedengannya ini sudah kita basmi, terus dari polybagnya pada saat di persemaian juga sudah kita semprot. Hanya saja waktu pas penutupan dengan menggunakan komposnya ini teman tidak kita semprot. Nah paling dari situ misalnya ulat tanah ini muncul, kalaupun misalnya ada nanti yang dipotong ataupun mati karena dimakan ulat. Baik sahabat semuanya, sekarang mari kita buat inseknya untuk pencegahan hama ulat tanah. Gimana nih? Ini cuma ketay ho.
Kalau putus. Baik sahabat semuanya, nah untuk inseknya kita cukup menggunakan ini aja ya, insektisida Ribgot, bahan aktifnya Cypermethrin. Nah kalau sebelum penanaman kita memang menggunakannya dosis yang banyak ya. Jadi sekarang karena khusus perawatan aja untuk mencegah hama ulat tersebut, mungkin dari komposnya cukup kita ini teman-teman, satu tutupnya ini saja. Tuh. Gimana mau stres? Ibu ko deres. Ada foto dalai? Oke. Oke, angkat tuh. So bumi sila ni mga samar-samar. Jadi juga ini. Apa itu? Angkat dari mana, guys? Oke. Ini dia. Itu aja. Kenapa lah? Pasal bumi sis. Kau dapat, saya dapat tikung. Simuda. Oke. Oke, terus so. Awas, mana bereng-bereng. Sana biar kau kan. Betul. Jangan aja. Aduh, Be.
Nggak saja besok lagi sih. Tadi dan Cukup. Ada rambut. orang di sini orang ibat kamera babur sih babur sih sama isi mau sih jo. Oke. Habis. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya dan jumpa kembali bersama saya. Tentunya teman-teman di sini di lahan pertanian kita di sini sedang kita lakukan proses pembuatan bedengan ataupun pembuatan relnya seperti yang kita lihat di sini teman-teman. Ini relnya 1 meter. 1x1 kita buatnya jadi 1 meter untuk bedengan nanti dan 1 meter untuk gang. Nah, baik untuk melanjutkan pekerjaan kita karena semalam hujannya sangat deras, jadi kita lanjutkan saja pekerjaan kita untuk hari ini biar selesai sekitar ini 90 meter ya, kali dibagi 2 jadi dapat nanti sekitar 45 baris. Baik sahabat semuanya, kita mulai dari awal ini. Oke teman-teman, ini sudah siap 1 baris. Ini kita lanjut lagi ke barisan berikutnya. Jadi kita ukur dulu 1 meter teman-teman. Oh, iya. Oke, setelah kita ukur, mari kita gaskan lagi teman-teman. Kita buat lagi rel untuk barisan ini.
Baik, selamat siang semuanya. Ketemu lagi teman-teman bersama saya di sini. Nah, sekarang ini sudah selesai kita buat relnya ataupun garisnya. Sekarang ini kita tinggal buat bedengannya ini sesuai dengan garisnya. Jadi di sini teman-teman satu baris ataupun 1 meter barisan, 1 meter gangnya. Nah, jadi tinggal selang-seling aja teman-teman. Ini tadi yang kita garis. Nah, ini jadi gangnya. Sekarang kita rapikan lagi di barisan ini teman, karena ini akan jadi bedengannya nantinya. Oke, kalau untuk di sini di tengahnya ini teman-teman, ini masih dapat sekitar 18 meter. Kalau di bagian ujung itu 22 meter. Nah, paling awal itu 11 meter. Baik teman-teman, kita lanjut lagi.